do what I did. Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Alam semesta. Ya, tahukah Anda? Alam semesta merupakan struktur bangun ruang waktu yang terbentuk dari susunan partikel-partikel dasar atau fundamental dari keluarga fermion, seperti golongan quark dan lepton, di mana partikel-partikel fundamental tersebut menyusun partikel-partikel komposit yang lebih besar di atasnya, yang disebut sebagai partikel hadron, seperti proton dan neutron, di mana proton dan neutron terikat menjadi inti atom. Bersama elektron, mereka membentuk atom, dan atom-atom inilah yang merupakan penyusun dasar materi di alam semesta. Dan tahukah Anda, semua partikel di alam semesta ini memiliki massa kecuali foton atau partikel dari cahaya yang diketahui tak memiliki massa. Dan tahukah Anda, dulu para ilmuwan sering berpikir dan mencoba menganalisa mengapa ya partikel-partikel di alam semesta ini memiliki massa. Apa yang membuat massa tersebut terbentuk dan mengapa foton tidak memiliki massa? Hingga pada tahun 1964, 3 tim kelompok ilmuwan yang utama adalah Peter Higgs, Francis Engler, Robert Broad, Tom Kibble, Gerard Guralnick, dan Richard Hagen membuat makalah yang mengulas dan menjelaskan tentang asal-usul massa di alam semesta ini. Mereka mengusulkan sebuah teori yang disebut sebagai mekanisme Higgs, di mana mereka memprediksi bahwa massa semua materi berasal dari sebuah medan, yang notabene medan adalah sebuah kuantitas fisik yang memiliki nilai, dan teori medan tersebut dijuluki sebagai medan Higgs yang diadaptasi dari nama kepala salah satu tim ilmuwan tersebut, yakni Peter Higgs. Selain mengulas tentang kemungkinan adanya medan atau skalar Higgs, makalah tersebut juga menelurkan teori tentang sebuah partikel hipotesa dari keluarga boson atau pembawa gaya, yang akhirnya mereka juluki sebagai Higgs boson, yakni partikel Higgs dari keluarga boson atau pembawa gaya. Tapi saat itu belum ada bukti ilmiah empiris tentang kemungkinan adanya partikel tersebut, hingga pencarian demi pencarian mereka lakukan untuk mendapatkan bukti konkret tersebut. Bahkan Stephen Hawking pernah pesimis bahwa tim ilmuwan yang dikepalai oleh Peter Higgs akan menemukan partikel pembawa massa tersebut. Meski begitu, umumnya mayoritas ilmuwan percaya bahwa seluruh elemen atau unsur yang terbentuk dari susunan partikel akan mendapatkan massanya dari medan Higgs atau Higgs field. Dan tahukah Anda, medan Higgs atau Higgs field adalah medan energi yang disebut ada di setiap partikel di alam semesta ini. Medan tersebut menyertai setiap partikel dasar atau partikel fundamental. Medan Higgs diketahui sebagai medan energi yang bertanggung jawab untuk memberi massa setiap partikel di alam semesta. Hal inilah yang menjadi petunjuk mengapa setiap partikel di alam semesta memiliki massa berbeda-beda, seperti proton, neutron, dan elektron, yang faktanya massa mereka berbeda, apalagi foton yang tidak memiliki massa. Dalam teori mekanisme Higgs, diketahui medan Higgs tidak bekerja sendiri. Medan Higgs memiliki partikel elementer boson atau partikel pembawa gaya yang disebut sebagai Higgs boson. Pada saat itu, Higgs boson disebutkan bekerja hampir mirip dengan foton yang merupakan partikel tidak bermassa dari cahaya yang terpengaruh oleh medan elektromagnetik, di mana foton bekerja dengan berinteraksi dengan medan elektromagnetik untuk membentuk radiasi atau gelombang elektromagnetik. Higgs boson juga bekerja demikian. Higgs boson bekerja dengan medan Higgs untuk memberi massa pada sebuah entitas fisik. Setiap partikel yang terpengaruh oleh medan Higgs akan mendapatkan massanya, dan setelah melakukan berbagai observasi dan penelitian atau pencarian intensif selama 40 tahun, akhirnya Higgs boson berhasil ditemukan pada tahun 2012 oleh detektor atlas di LHC Large Hadron Collider di CERN, Swiss, dengan cara pengakselerasian dua berkas proton yang saling bertumbukan pada kecepatan yang hampir mendekati kecepatan cahaya. Higgs boson merupakan partikel sang pembawa gaya. Yang diketahui, Higgs boson memiliki massa 125 GeV dan spin partikel 0. Dan setelah berhasil teridentifikasi dan ditemukan pada tahun 2012, Higgs boson menjadi salah satu partikel yang fenomenal
dan salah satu partikel terpenting dalam kontribusinya memberi massa dalam segala ruang di alam semesta. Karena itulah Higgs boson juga dijuluki sebagai partikel Tuhan, di mana dengan adanya partikel Higgs yang merupakan pembawa massa, keadaan materi bisa tetap stabil dalam keadaan saat ini. Dan di sisi lain, Higgs boson juga dianggap sebagai belati bermata dua, di mana selain memberi massa seluruh struktur alam semesta, diketahui Higgs boson juga berpotensi untuk melakukan peluruhan vakum ke energi potensial terendahnya. Dan seandainya peluruhan vakum nantinya terjadi pada medan Higgs, di mana ketika terjadi perubahan tingkat energi potensial pada medan Higgs, maka hal itu akan diprediksi dapat menciptakan gelembung kiamat yang bisa saja pecah dan akan menghancurkan seluruh isi alam semesta dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pada fase ini diketahui gelembung kiamat akan mengembang dengan kecepatan cahaya, di mana galaksi dan bintang-bintang akan tenggelam dan akan tertelan. Atom-atom akan terpisah dari strukturnya, tak dapat menyatukan diri, dan cara partikel berinteraksi secara fundamental bisa berubah, yang artinya hal itu akan menghancurkan tatanan alam semesta. Dan untuk memahami proses peluruhan vakum atau vakum decay yang kemungkinan akan terjadi di alam semesta ini jika medan Higgs ternyata mengalami ketidakstabilan dan jatuh pada tingkat energi potensial terendahnya. Pertama-tama, kita harus memahami keadaan vakum di alam semesta kita, yang umumnya saat ini kita memahami ruang vakum sebagai ruang hampa yang tersebar di luar angkasa dengan energi yang sangat minim dan kosong. Tapi dalam penjabaran mekanika kuantum, hal tersebut berbeda. Diketahui dalam mekanika kuantum, ruang vakum dapat dijabarkan sebagai medan kuantum yang berfluktuasi atau medan kuantum yang tidak pasti dan tidak stabil, yang sangat sulit untuk diprediksi karena kondisinya bisa berubah-ubah kapan saja. Dalam medan kuantum inilah segala partikel yang menyusun alam semesta bertanggung jawab atas hukum dasar fisika di alam semesta. Dan untuk memahami ini, kalian harus tahu prinsip dasar dalam fisika yang berbunyi bahwa segala sistem di alam semesta pasti akan berusaha untuk mencapai energi terendahnya dan meminimalkan energinya. Menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan momentum sebuah partikel bukanlah sesuatu yang kita ketahui secara pasti, dan bisa saja keadaan dan kondisi tersebut bisa berubah kapan saja di alam semesta ini. Yang mungkin selama ini kita menganggap sebagian besar medan kuantum tampak dalam keadaan vakum stabil, atau sebaliknya, seperti dalam diagram lembah ini. Pada diagram ini kita bisa gambarkan bola sebagai sebuah partikel yang memiliki energi potensial pada keadaan vakum sejati, di mana ketika partikel tersebut digerakkan dengan energi, tak peduli seberapa keras energi tersebut mendorong partikel tersebut pasti akan kembali ke titik energi potensial terendahnya, di mana dalam keadaan vakum sejati hal tersebut akan tetap membuat keadaan partikel atau medan akan tetap stabil dan tidak bisa turun lagi ke energi potensial yang lebih rendah. Tapi berbeda dengan medan Higgs. Diketahui medan Higgs hingga saat ini sangat sulit untuk diukur dan tidak memiliki kepastian, dan ada kemungkinan medan Higgs belum berada dalam keadaan vakum sejatinya. Hal ini tentunya mengacu pada prinsip ketidakpastian Heisenberg, dan bila ternyata medan Higgs memang tidak berada pada keadaan vakum sejatinya, berarti saat ini medan Higgs tersebut berada pada fase vakum palsu atau keadaan metastabil atau tidak stabil, yang artinya masih ada satu lembah lagi yang merupakan vakum sejati yang dapat mendorong medan Higgs ke titik energi potensial paling rendah. Medan Higgs dapat terperosok melalui peluruhan vakum, menembus quantum tunneling atau terowongan kuantum, dan kemudian akan terperosok terjatuh ke lembah yang lebih dalam, ke keadaan energi potensial paling rendah, yakni pada kondisi vakum aslinya atau vakum sejatinya. Pada kondisi inilah gelombang vakum akan dapat terbentuk ketika medan Higgs yang merupakan pemberi massa pada setiap unsur di alam semesta akan mengalami peluruhan, di mana keadaannya yang metastabil akan terperosok jatuh ke jurang energi terendah. Ya, pada keadaan seperti itu seluruh partikel di alam semesta yang berinteraksi dengan medan Higgs
tentunya akan hancur. Struktur massa dan energi yang menyusun setiap partikel akan lenyap. Hal itu pastinya akan menyebabkan gelembung vakum kematian yang akan bergerak dengan kecepatan cahaya dan meruntuhkan, juga menghancurkan seluruh ikatan partikel dan struktur di alam semesta, yang artinya peristiwa tersebut merupakan kiamat yang nyata. Karena itulah Higgs boson disebut sebagai partikel Tuhan atau partikel kunci yang berpotensi meruntuhkan alam semesta, di mana nantinya tak ada satupun entitas fisik di alam semesta ini yang akan tersisa kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dan demikian sekilas informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana Higgs boson menghancurkan alam semesta. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa tapi jenius. Profesor Kardus bersama Peter Higgs dan Frank Joyce Engler mengabarkan